got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the ground. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Munawar Said selaku pengampu mata kuliah ilmu nakahat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti hak dan kewajiban suami istri. Nah, pengertian hak dan kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti memiliki dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan, peran dan fungsi antara suami dan istri. Ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajiban kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Nah, hak istri dan kewajiban suami. Yang pertama itu ada mahar, di mana Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan mas kawin atau berupa mahar terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyarankan kepada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntunnya. Dalam Quran An-Nisa ayat 4 menjelaskan bahwa membayar mas kawin ataupun mahar untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan mas kawin itu adalah hak istri secara penuh. Dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya. Yang kedua, memberi nafkah. Nafkah ialah apa yang diberikan kepada istri seperti pakaian, uang, dan lainnya, karena prinsipnya nafkah adalah ketepatan Allah atas suami untuk diberikan kepada istri-istrinya. Meski telah bercerai, para ulama fikih telah bersependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami. Kenapa? Di mana ada berada di tempat mengenai suami dan berpergian jauh, maka tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. Nah, yang ketiga itu merupakan pendidikan dan pengajaran, di mana suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab suami adalah pemimpin wanita, dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istri-istrinya hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya. Yang keempat itu memimpin dan melindungi keluarga. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin wanita, dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, perlu digarisbawahi bahwa walaupun kepemimpinan telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada si suami, namun tidak dibenarkan jika hal tersebut membuatnya berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Yang selanjutnya yaitu memperlakukan istri dengan baik. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tentram. Allah menuntut kaum suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Hak suami atas istri. Nah, yang pertama itu kepatuhan. Seorang suami berhak atas kepatuhan istri
yaitu di mana seorang istri wajib mentaati suaminya baik terhadap perkara yang rahasia maupun yang terang atau jelas. Seorang istri harus mentaati suami karena akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga. Sebaliknya, dan ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan mendatangkan kekecewaan dari keretakan dalam hubungan keluarga. Yang kedua yaitu mengenai menjaga diri. Nah, seorang istri itu harus berkewajiban menjaga diri, harta, dan keluarganya saat suami tidak sedang berada di rumah. Hal-hal teknis seperti misalnya menerima tamu laki-laki dalam kondisi sendirian mesti harus dihindari oleh istri karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka yang tidak baik. Kedua yaitu mengenai kewajiban istri, melengkapi kekurangan suami. Secara kemanusiaan antara suami dan istri harus ada jiwa saling melengkapi. Tidak diperbolehkan antara suami dan istri merasa paling benar sendiri, menjalin hubungan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Yang B itu mentaati suami. Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT sebagai sebuah perintah, maka Allah SWT akan memberikan ganjaran terbaik bagi istri yang menjalankan perintah dari suami. Dalam rumah tangga, seorang istri itu harus menjalankan perintah dari suami. Nah, seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang istri mentaati suaminya jika memerintahkan dalam kebaikan. Yang C yaitu mengikuti tempat tinggal suami. Seorang istri sepatutnya mengikuti di mana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya ataupun di tempat kerjanya, karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti di mana suami bertempat tinggal. Yang D, mengabadikan diri kepada suami dan mengurus anak. Sepatutnya seorang istri berusaha dengan baik dan mengabdikan diri kepada suami dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh agama, memberikan pelayanan yang akan membuat bahagia suami. Namun demikian juga suami juga harus memperhatikan kondisi istrinya, tidak patut membebankan istrinya di luar kesanggupan, tidak boleh memberatkan, dan seharusnya ikut membantu istrinya bila ada waktu luang. Nah, yang E yaitu menutup aib suami, di mana larangan menceritakan aib pasangan termasuk larangan membuka aib suami. Dalam Islam telah dijelaskan pada sumber pokok ajaran Islam sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, mereka istri-istrimu merupakan bagian bagimu dan kamu merupakan bagian bagi mereka. Hak bersama untuk menikmati yaitu pertama hubungan seks antara suami dan istri. Sama-sama dilarang melakukan pernikahan dalam jalur keturunan, menasabkan antara keturunan pada suami yang sah, baik suami ataupun istri wajib memperlakukan pasangan dengan baik, mendapatkan warisan. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, banyak tutur maupun kata yang dari saya yang mungkin kurang memahamkan. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.